Dahulu kala, di sebuah desa terpencil di Sumatera Utara, terdapat sungai yang mengalir deras, Sungai Asahan namanya. Penduduk setempat tidak berani bermain di dekatnya ketika matahari mulai tenggelam. Bukan hanya karena arusnya yang kuat, tetapi juga karena sebuah legenda mengerikan yang telah diwariskan turun-temurun, legenda tentang Begu Solop. Orang tua di desa sering bercerita kepada anak-anak mereka tentang makhluk gaib yang mengintai dari dalam air. Konon, Begu Solop bukan sekadar hantu biasa. Ia adalah roh penasaran, arwah yang tidak pernah menemukan kedamaian dan terus mencari korban untuk menemaninya dalam kesepian abadi. Banyak kisah beredar tentang orang-orang yang menghilang secara misterius setelah berenang di sungai itu. Sebagian ditemukan mengapung keesokan harinya dengan tubuh membiru dan ekspresi wajah yang seolah menyimpan ketakutan mendalam. Tetapi ada pula yang tak pernah ditemukan, seolah sungai telah menelannya bulat-bulat. Asal-usul Begu Solop masih menjadi misteri, namun ada sebuah kisah yang paling sering diceritakan. Konon, berabad-abad lalu, seorang perempuan bernama Boru Neibaho dihukum mati karena dituduh menggunakan ilmu hitam. Ia dikatakan telah mencuri nyawa anak-anak di desa melalui pesugihan mengerikan. Saat tubuhnya ditenggelamkan ke dalam Sungai Asahan sebagai hukuman, ia bersumpah akan kembali menghantui siapapun yang berani mendekati air itu. Teriakannya bergema, membuat bulu kuduk merinding, sebelum akhirnya tubuhnya tenggelam ke dasar sungai. Sejak saat itu, setiap malam terdengar suara tangisan perempuan dari dalam air. Mereka yang mendengar suara itu sering merasa pusing dan tubuh mereka tiba-tiba terasa berat, seolah sesuatu menarik mereka ke dalam sungai. Beberapa orang bahkan melaporkan melihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata kosong yang menatap tajam dari balik kabut tepi sungai. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari sungai. Seorang pemuda bernama Darman baru saja kembali dari ladang. Saat melewati tepian sungai, ia mendengar suara lirih, seperti seseorang berbisik namanya. Awalnya, ia mengira itu hanya angin yang bermain di antara pepohonan. Namun, suara itu semakin jelas. "Darman, tolong aku." Suara seorang perempuan, lirih dan merintih kesakitan. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melangkah mundur, tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Di tengah sungai yang menghitam, ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arahnya. Perempuan itu tidak berdiri di atas air, tetapi mengambang tanpa gerakan, seolah-olah tidak memiliki berat. Darman ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menjerit, tubuhnya seketika ditarik ke arah air. Keesokan paginya, desa digemparkan oleh kabar menghilangnya Darman. Ibunya menangis histeris, berulang kali memanggil namanya, berharap anaknya hanya pergi tanpa memberitahu. Tetapi semua orang tahu, jika seseorang hilang di dekat sungai itu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah kembali. Penduduk desa segera mencari Darman. Beberapa orang turun ke sungai dengan perahu kecil, menyisir setiap sudut yang mereka bisa jangkau. Namun, tidak ada jejaknya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada bekas jejak di tanah basah di tepi sungai, seolah-olah Darman menghilang begitu saja. Tiba-tiba, salah seorang pencari berteriak. Di antara akar pohon besar yang menjorok ke sungai, mereka melihat sepasang mata yang terbuka lebar, memandang kosong ke atas. Itu Darman. Tubuhnya tersangkut di akar pohon, kulitnya pucat kebiruan, bibirnya membiru seolah kehabisan udara. Saat tubuhnya diangkat, semua orang yang melihatnya bergidik ngeri. Ada bekas jari-jari panjang dan hitam di pergelangan kakinya, seolah seseorang atau sesuatu telah mencengkeramnya dengan kuat sebelum nyawanya melayang. Setelah kejadian itu, ketakutan semakin menyelimuti desa. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, teror tidak berhenti di situ. Malam berikutnya,
Beberapa penduduk melaporkan melihat bayangan hitam berjalan di antara pepohonan di dekat sungai. Bayangan itu bergerak tanpa suara, seolah melayang. Ada yang mengatakan mereka melihat sosok yang mirip dengan Darman, berdiri diam menatap ke arah rumahnya sendiri. Ibunya yang masih berduka sering mendengar suara langkah kaki di luar rumah pada malam hari. Setiap kali ia memberanikan diri mengintip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti pekarangan rumahnya. Namun, suatu malam, saat ia membuka pintu rumah dengan tangan gemetar, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di depan rumahnya, berdiri Darman, basah kuyup dengan pakaian yang masih berlumuran lumpur sungai. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya suara serak yang terdengar seperti bisikan air. "Ibu, aku kedinginan." Sang ibu menjerit, tubuhnya lemas sebelum akhirnya jatuh pingsan di lantai rumahnya. Saat penduduk desa datang untuk menolong, tidak ada siapapun di sana. Hanya jejak basah yang berakhir di pintu rumah. Sejak malam ketika ibunya melihat sosok Darman di depan rumah, desa menjadi semakin sunyi. Tidak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba, bahkan untuk sekadar duduk di teras. Mereka yang tinggal dekat sungai mulai melaporkan hal-hal aneh. Suara langkah kaki tanpa sosok, bayangan yang bergerak sendiri, dan suara air beriak meskipun tidak ada angin. Pak Amran, seorang nelayan tua, mengaku melihat Darman berdiri di tepi sungai saat fajar menyingsing. Wajahnya kosong, matanya menatap ke kejauhan, dan tubuhnya tetap basah kuyup seperti malam ia ditemukan. Namun saat Pak Amran mencoba mendekat, sosok itu perlahan-lahan menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Penduduk desa mulai ketakutan. Mereka percaya bahwa Darman tidak pergi dengan tenang. Ia telah menjadi bagian dari kutukan Begu Solop, dan kini rohnya terperangkap di antara dunia manusia dan alam gaib. Seorang dukun tua bernama Mak Sari dipanggil untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia dikenal sebagai penjaga ilmu leluhur, seseorang yang mampu berkomunikasi dengan arwah dan mengusir roh jahat. Malam itu, Mak Sari mengumpulkan beberapa orang di balai desa. Mereka menyalakan dupa dan lilin, lalu mulai membaca mantra-mantra kuno. Saat ritual dimulai, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat nyala lilin bergoyang liar. Lalu, suara gemercik air terdengar semakin jelas, meskipun tidak ada hujan. Beberapa orang merasa dada mereka berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Mak Sari menutup matanya, mencoba berkomunikasi dengan roh yang menghantui desa. "Siapa kau, apa yang kau inginkan?" Suaranya terdengar tegas meskipun bergetar. Tiba-tiba, suara lirih muncul dari sudut ruangan. "Aku kedinginan." Semua orang terkejut. Itu suara Darman. Tetapi tubuhnya sudah lama dikuburkan. Bagaimana mungkin suaranya masih terdengar? Mak Sari membuka matanya dengan tajam. Darman bukan lagi dirinya. Ia telah menjadi bagian dari Begu Solop, katanya. Arwahnya ditawan, tidak bisa pergi. Untuk membebaskan Darman, Mak Sari menjelaskan bahwa harus ada ritual pelepasan. Tetapi ritual ini tidak mudah. Harus dilakukan di sungai, tepat di tempat Darman tenggelam. Malam itu, beberapa orang yang berani ikut mengantar Mak Sari ke tepi sungai. Mereka membawa sesajen, beras kuning, kemeyan, dan kepala ayam hitam. Sungai tampak lebih gelap dari biasanya. Permukaannya beriak seolah menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Mak Sari mulai membaca mantra sambil melemparkan sesajen ke dalam air. Tiba-tiba, dari dasar sungai muncul gelembung-gelembung besar. Airnya berubah menjadi lebih pekat, dan di tengah-tengah arus yang berputar, terlihat sesosok bayangan perlahan muncul. Darman. Tetapi bukan lagi dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya kosong. Ia menatap mereka tanpa ekspresi, bibirnya bergerak pelan, mengeluarkan suara gemercik air yang terdengar seperti rintihan. Mak Sari tidak gentar. Ia terus mengucapkan mantra dengan suara lantang, mencoba melepaskan roh Darman dari jeratan Begu Solop.
Tetapi tiba-tiba, suara perempuan yang lebih dalam terdengar dari dalam air. Dia milikku, kalian tidak bisa mengambilnya. Mak Sari tahu, itu suara Begu Solop. Sosok yang telah mengutuk sungai ini selama berabad-abad. Kembalikan dia. Jangan ganggu desa ini lagi, teriaknya sambil mencipratkan air kembang ke permukaan sungai. Air sungai tiba-tiba berputar seperti pusaran. Darman berteriak lirih sebelum tubuhnya tertarik kembali ke dalam air. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa mematung, tidak berani bergerak. Ketika semuanya berakhir, air sungai kembali tenang. Langit yang tadinya mendung mulai terbuka sedikit demi sedikit, menampakkan cahaya bulan. Mak Sari menarik napas dalam, wajahnya lelah, tetapi matanya puas. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari, tidak ada bayangan yang berkeliaran di tepi sungai. Tetapi penduduk desa tidak pernah melupakan kejadian itu. Mereka tetap menghormati sungai, tidak berani sembarangan bermain di tepiannya. Sesajen masih sering diletakkan di dekat air, sebagai tanda penghormatan kepada penghuni tak kasat mata di sana. Sementara itu, Mak Sari kembali ke rumahnya, diam-diam berbisik pada dirinya sendiri. Begu Solop memang telah tenang, tetapi tidak selamanya. Kisah ini mengungkapkan betapa kuatnya legenda di tanah Sumatera. Begu Solop mungkin hanya sebuah cerita bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka yang tinggal di dekat Sungai Asahan, itu adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan.